Assalamualaikum anak solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang terbaik ya. Nah, kali ini kita akan belajar muatan IPS tema 6 subtema 2. Tapi jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya sebelum belajar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video pembelajaran kita hari ini. Semangat belajar! Kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini yang pertama 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat di tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan keragaman bentuk rumah adat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan manfaat bentuk rumah adat. Simak terus ya videonya. Manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sumber daya alam di Indonesia sangat beragam loh. Keragaman ini dipengaruhi oleh bentang alam di suatu wilayah. Misalnya sumber daya alam sayur dan buah banyak terdapat di dataran tinggi. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai manfaat sumber daya alam. Yang pertama, kita akan belajar manfaat dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Misalnya yang pertama, sayur dan buah. Sayur dan buah dimanfaatkan sebagai bahan pangan sehari-hari. Yang kedua, komoditi yang memiliki nilai ekonomi. Dan yang ketiga, bahan baku berbagai olahan makanan seperti keripik, selai, dan manisan. Selanjutnya yaitu tanah liat. Tanah liat memiliki nilai ekonomi, dan tanah liat juga dijadikan sebagai bahan baku kerajinan seperti tembikar dan genteng. Yang ketiga yaitu hewan. Hewan biasanya diambil telur, daging, atau susunya untuk diolah menjadi bahan makanan. Tenaganya dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia dan kotorannya pun dapat diolah menjadi pupuk organik. Yang kedua, manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berikut ini beberapa contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan manfaatnya. Yang pertama yaitu batu bara. Batu bara bermanfaat sebagai bahan bakar untuk beberapa jenis alat transportasi, bahan baku industri baja, dan sumber energi pembangkit listrik. Yang kedua yaitu minyak bumi. Minyak bumi dijadikan sebagai bahan bakar untuk mesin atau kendaraan. Minyak bumi dijadikan sebagai bahan baku yang dapat diolah menjadi gas. Dan selanjutnya yaitu penghasil serat untuk bahan baku tekstil, yaitu nilon. Nah, itu tadi beberapa contoh manfaat sumber daya alam. Selanjutnya anak-anak bisa mencari manfaat sumber daya alam yang lain ya, yang ada di lingkungan sekitar kalian masing-masing. Sekarang simak cerita mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daerah Banjarmasin. Banjarmasin, kota 1000 sungai. Kota Banjarmasin adalah ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Banjarmasin merupakan salah satu kota terdapat di Pulau Kalimantan. Selain itu, kota ini juga disebut sebagai kota 1000 sungai karena memiliki banyak sungai.
Bagi masyarakat Banjarmasin, sungai menjadi pusat kegiatan mereka, terutama kegiatan transportasi dan perdagangan. Kota Banjarmasin terkenal dengan pasar terapungnya. Pasar terapung adalah pasar tradisional yang aktivitasnya dilakukan di atas sungai menggunakan perahu. Biasanya pasar terapung mulai ramai sejak subuh hingga menjelang siang. Barang dagangan yang dijual berupa buah-buahan, sayur-sayuran, dan kue-kue tradisional. Keunikan pasar terapung menjadi salah satu daya tarik kota Banjarmasin bagi para turis dalam negeri maupun luar negeri. Nah, itu tadi salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam ya anak-anak. Sumber daya alam apa? Ya, sumber daya alam sungai yang dijadikan sebagai pasar tradisional di masyarakat Banjarmasin. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai materi keragaman bentuk rumah adat dan manfaatnya. Indonesia memiliki beragam rumah adat. Dari zaman dahulu, nenek moyang kita telah membangun berbagai bangunan adat yang mencirikan kebudayaan mereka masing-masing. Setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Pernahkah kamu melihat bentuk rumah adat dari suku yang berbeda-beda? Nah, simak terus ya videonya. Karena selanjutnya kita akan menyimak beberapa bentuk rumah adat dan manfaatnya yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan mengenal tentang rumah adat di Kampung Naga. Rumah-rumah adat di Kampung Naga dibangun dengan cara yang unik dan memiliki tujuan dan makna sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Rumah dibangun di atas bebatuan agar tidak longsor bagian bawahnya. Masyarakat Kampung Naga sangat erat kekerabatannya, sehingga mereka membangun rumah secara berdekatan, tetapi mengarah ke arah yang sama, yaitu arah timur barat. Semua rumah akan menghadap ke arah Sungai Ciwulan yang berada di depan gerbang masuk kampung tersebut. Semua bahan bangunan dibuat dari bahan-bahan alami, seperti bambu dan dedaunan karena kehidupan masyarakatnya sangat erat dengan alam. Selanjutnya yaitu rumah adat khas suku Baduy. Suku Baduy merupakan suku asli masyarakat Banten yang memiliki rumah adat bernama Sulah Nyanda. Pembuatan rumah adat Sulah Nyanda dilakukan dengan cara gotong royong menggunakan bahan baku yang berasal dari alam. Bahan utama rumah adat ini adalah kayu atau bambu. Bagian dasar pondasi yang digunakan adalah batu kali atau umpak sebagai landasannya. Hal yang unik dari pembangunan rumah ini adalah dibangun dengan mengikuti bentuk permukaan tanah. Hal ini berkaitan dengan aturan adat yang mengharuskan setiap masyarakat yang ingin membangun rumah tidak merusak alam sekitar. Bambu digunakan untuk membuat bilik dengan cara dianyam. Untuk atap rumah, adat suku Baduy menggunakan ijuk yang terbuat dari daun kelapa yang telah dikeringkan. Rumah adat Sulah Nyanda dibagi dalam 3 ruangan, yaitu bagian sosoro, depan, tepas tengah, dan ipah belakang. Masing-masing ruangan berfungsi sesuai dengan rencana pembuatan. Bagian sosoro berfungsi sebagai ruang penerima tamu. Hal ini dikarenakan tamu tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah dan tempat bersantai dan menenun bagi kaum perempuan. Bagian tepas digunakan untuk aktivitas tidur dan pertemuan keluarga. Sementara pada bagian imah digunakan sebagai tempat untuk memasak serta menyimpan hasil ladang dan beras. Masing-masing ruangan ini dilengkapi dengan lubang pada bagian lantainya. Lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Hal ini dikarenakan rumah adat suku Baduy tidak dilengkapi dengan jendela. Tidak adanya jendela agar para penghuni rumah yang ingin melihat keluar diharuskan pergi untuk melihat sisi bagian luar rumah. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita pada hari ini ya, tentang manfaat sumber daya alam dan mengenal beberapa bentuk rumah adat dan manfaatnya. Anak-anak tetap semangat belajar dan beribadah ya.
Jangan lupa mengerjakan tugas luring kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.